Halo, kali ini saya akan membahas mengenai PT Selalu Sehat atau perusahaan kami. Jadi PT Selalu Sehat ini berlokasi di Jalan Industri Selatan di kawasan Industri Jababeka 2 di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sekilas mengenai PT Selalu Sehat. Jadi PT Selalu Sehat ini didirikan di tahun 1996. Nah, PT Selalu Sehat ini sudah mendapatkan sertifikasi yang penting dan juga esensial untuk memproduksi obat-obatan herbal, yaitu standar CPOPTB, kemudian sertifikasi GMP Quality, sertifikasi ISO 22000, 9001, dan juga 45001, kemudian sertifikasi HACCP dan juga Halal Indonesia. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh PT Selalu Sehat pastinya sudah halal. Nah, ini adalah organizational structure dari Board of Directors di PT Selalu Sehat. Jadi presiden direkturnya adalah Bapak Oki, di mana Bapak Oki ini akan membawahi langsung untuk beberapa departemen, gitu ya. Ada Manufacturing Director, kemudian Finance Director, Marketing Director, Supply Chain Director, dan Purchasing Director, dan juga Quality Director. Oke, selanjutnya. Nah, ini akan kita masuk ke dalam produk yang akan kita bahas, alur supply chain-nya, ya. Jadi, perusahaan PT Selalu Sehat akan memproduksi produk obat herbal terstandar dengan zat aktif jinten hitam 250 mg. Ini adalah strength-nya, kekuatannya gitu ya, dengan merek Bebas Murad Kapsul. Jadi, mereknya adalah Bebas Murad Kapsul. Bobot per kapsulnya adalah 500 mg. Pack size-nya 1 unit box berisi 5 blister, di mana 1 blister berisi 10 kapsul. Batch size-nya 100 kg atau setara dengan 200.000 kapsul atau setara dengan 4.000 box, di mana satu boxnya berisi 5 blister dan satu blisternya berisi 10 kapsul. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah gambaran dari produk jadi kita. Bebas Murad Kapsul, jadi bentuknya adalah kapsul, kemudian dikemas dalam blister, dan nantinya akan dikemas ke dalam box. Kapsulnya berwarna hijau. Nah, kemudian kita bisa lihat, ini adalah formulanya. Kita menggunakan Nigella sativa ekstrak atau ekstrak jinten hitam dengan strength 250 mg per kapsul. Kemudian kita menggunakan talkum untuk filler atau pengisi. Kemudian kita menggunakan silikon dioksida koloidal sebagai glidan atau pelincir, kemudian magnesium stearat sebagai lubrikan. Silikon dioksida koloidal dan magnesium stearat satu kapsul berisi 5 mg, kemudian talkum jumlahnya compensate dengan jumlah per kapsul 500 mg. Kemudian kita menggunakan cangkang kapsul dengan ukuran 0 dengan warna hijau. Ketika dikalikan dengan 200.000 kapsul atau satu batch, maka API-nya atau zat aktifnya akan berjumlah 50 kg per batch, kemudian talkum berjumlah 48 kg, silikon dioksida koloidal dan magnesium stearat akan berjumlah 2,5 kg dan kapsulnya berjumlah 200.000 pieces. Untuk vendornya, kami ambil Nigella sativa extra, kami ambil dari manufacturer di India, yaitu Orchid. Kemudian untuk talkum, silikon dioksida koloidal dan juga magnesium stearat kami ambil dari supplier lokal, yaitu Waris yang ada di Pulau Gadung. Kemudian untuk kapsul size 0 green, kami juga ambil dari vendor di Indonesia, yaitu PT Kapsulindo. Nah, untuk MOQ-nya sendiri, MOQ adalah minimum order quantity. Jadi, berapa sih jumlah minimum yang bisa dipesan setiap kali purchase order gitu ya. Minimum order quantity dari Nigella sativa extract yaitu 50 kg. Kemudian talkum yaitu 10 kg, silikon dioksida yaitu 2,5 kg, dan juga magnesium stearat 3 kg, kemudian kapsul size 0 green yaitu 100.000 pieces. Oke, kita akan lanjut ke detail dari perhitungan berapa yang akan dipesan dan juga total harganya. Jadi kita tahu tadi bahwa batch size-nya 100 kg balok gitu ya, atau setara dengan 200.000 kapsul. Maka Nigella sativa extract atau zat aktif jinten hitamnya
dengan minimum order quantity 50 kg, quantity per batch-nya 50 kg, maka kita bisa pesan order quantity-nya adalah 1 kali 50 kg. Harganya adalah Rp200.000 per kilogram, maka total harganya Rp200.000 kali 50 kg atau setara dengan Rp10 juta. Kemudian untuk talkum, quantity per batch-nya adalah 48 kg. Minimum order quantity-nya 10 kg, maka order quantity-nya adalah 5 kali 10 kg. Maka nanti akan ada sisa talkum yaitu sebanyak 2 kg. Harga per kilogramnya adalah 10.000, maka total harganya 10.000 kali 5 kali 10 kg, yaitu 500.000. Kemudian untuk silikon dioksida koloidal, quantity per batch-nya 2,5 kilo, MOQ-nya sama dengan quantity per batch-nya, maka order quantity-nya adalah 1 kali 2,5 kg. Harga per kilogramnya adalah 10.000, maka total harganya 10.000 kali 2,5 kg, atau setara dengan Rp25.000. Kemudian untuk magnesium stearat, quantity per batch-nya adalah 2,5 kg. Minimum order quantity-nya adalah 3 kilo, maka nanti kami akan pesan 1 kali 3 kilo. Maka nanti akan ada sisa 0,5 kilo. Harga per kilonya adalah 10.000, maka total harganya 10.000 kali 3 kilo, sama dengan Rp30.000. Untuk cangkang kapsulnya, quantity per batch-nya adalah 200.000 pieces dengan minimum order quantity-nya 100.000 pieces. Maka kemudian order quantity-nya akan menjadi 2 kali 100.000 pieces. Harga per piecesnya adalah Rp100, maka total harganya Rp100 kali 200.000 pieces atau setara dengan 20 juta. Maka ketika di total, jumlah biaya untuk raw material per batch adalah Rp30.555.000 atau ekuivalen dengan 7.638,75 per box. Ini adalah jumlah biaya untuk dari raw material saja. Nah, kemudian kita akan bahas detail dari purchase order bebas murad kapsul, ya. Jadi manufacturer-nya adalah PT Selalu Sehat dengan produknya bebas murad kapsul. Nah, produk bebas murad kapsul ini akan dibeli oleh distributor utama kita, yaitu PPG, PT Parit Padang Global, di mana purchase ordernya untuk bulan Juni adalah 2.000 box. 2.000 box produk bebas murad kapsul. Nah, untuk harganya, kita tahu tadi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk raw material saja per boxnya yaitu Rp7.638,75. Padahal kita tahu bahwa biaya yang dihitung untuk menentukan COGS tidak hanya dari biaya raw material saja, tapi juga kita harus memperhitungkan manufacturing overhead cost, kemudian labor cost, dan juga indirect cost lainnya. Sehingga ketika dijumlahkan dengan biaya lainnya akan menjadi 20.000 per box. Ini adalah COGS dari bebas murad kapsul per box. Maka harga jualnya adalah Rp50.000 per box bebas murad kapsul. Demikian detail dari purchase order bebas murad kapsul. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan supply chain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan membicarakan tentang manufaktur dan saya sendiri Oki Kusuma, mewakili pembagian atau modul yang akan dibicarakan tentang human resources. Human resources ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada expenses, recruitment, employees, time off, attendance, skill management, funds, employees contracts, and fleet. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan 3 bagian dari modul human resources, yaitu expenses, recruitment, dan employees. Pertama-tama kita akan masuki ke dalam
program modulnya, yaitu yang ini sudah ditentukan menggunakan Udo 16 yang sudah dipersiapkan servernya, di mana kita akan masuk melalui aplikasi Udo 16 ini menggunakan email atau menggunakan usernya sebagai admin, kemudian passwordnya juga sebagai admin. Kemudian setelah diketik akan lihat tampilan seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti tadi disebutkan di awal, bahwa kami kelompok satu eh, merupakan kelompok pertama yang meliputi pembagian dari manufacturer, dan ini kita bahas di bagian dari human resources. Kesannya adalah, nah, jika kita melihat dari tabel di layar, bisa kita lihat kalau kita melalui atau melihat dari kategorinya, di bagian dari apps dari U16 ini, kita akan lihat untuk gimana ini ada beberapa eh, bagian. Nanti kita akan lebih pilih lagi dan kita install secara sendiri dalam program ini. Nah, kalau kita install semua, di sini akan terlihat nanti ada expenses, stand up, kemudian ada recruitment, eh, employees, fleet, kemudian attendance, skill management, lunch, dan apply contracts. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk eh, rangkumannya, seperti ada dashboardnya ada seperti ini. Ini kita lihat ada beberapa yang kita butuhkan, yaitu employees, kemudian juga kita ada recruitment, kemudian expenses. Ada beberapa keseluruhan yang kita, tapi di dalam hal ini kita bahas dari bagian employees, kemudian recruitment, dan kemudian expenses. Yang pertama kita bahas adalah bahan recruitment. Jadi kita akan masuk ke dalam model recruitment, kemudian kita akan lihat dalam model recruitment seperti di layar, bahwa pertama kali kalau kita akan membutuhkan suatu posisi, kita langsung akan masukkan ke dalam program recruitment ini, dan kita pilih dengan new, dan kita membutuhkan seorang, dalam ini kita butuhkan manajer produksi. Di sini nanti kita akan lihat setelah kita klik di atas. Nah, akan terlihat job position yang terbaru, yaitu production manager. Di sini kebutuhan satu application. Di sini langsung sudah terlihat eh, satu recruiter. Dan kalau kita akan publish, kita tinggal di bagian bawah kirinya ada publish, kita klik. Kalau kita tidak publish, ya akan muncul di dalam kotak seperti ini, publish. Kita asumsikan bahwa kita akan mulai dalam ini seorang bernama Permana, kemudian emailnya permana41mgf@gmail.com, eh, phone numbernya kita isi sembarangan, diisi dengan satu program. Di sini kita akan lihat nanti seperti di layar. Kemudian, nah kalau kita submit ke perusahaan, akan lihat seperti ini tampilannya. Kemudian langkah berikutnya, seorang peran tersebut akan harus mengisi di dalam programnya itu tahap awal, yaitu initial qualification, yaitu dia subjeknya sebagai apa, sebagai product manager, nanti namanya seorang tersebut ada mana, kemudian email dan sebagainya diisi semuanya. Dan sini kita eh, kita isi, nanti mungkin kalau untuk secara eh, realnya itu harus diisi dengan detail banget sampai jelas. Nah, kemudian setelah diisi, kita langsung lihat dalam tahap prosesnya. Eh, sini juga akan terlihat nanti harus mengisi bagian-bagian dan juga grade skill-nya seperti apa. Pelan tersebut dia mempunyai skill yang ada di dalam program, dan tinggal diisi. Setelah diisi, maka terlihat seperti ini. Jadi aplikasinya nanti marketing seperti apa, ini akan terlihat semuanya. Ini based on dari pengisian dari si pelamar tersebut. Nanti ada pengisian, nanti ada
eh, pengisian dari data tersebut, kemudian dikirim dengan send message. Nah, dalam tahapan proses dari program Moodle ini ada beberapa tahapan proses untuk recruitment. Pertama ada initial qualification, kemudian first interview, second interview, kontrak, proposal, dan di sini nanti langsung kita setelah kontrak bahwa karyawan tersebut tadi otomatis akan di hire sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Nah, pada tahap asumsikan kita lakukan first interview. Di sini yang menginterview adalah Michael admin, jadi yang dia mewakili sebagai HR-nya. Nah, di sini akan terlihat nanti eh, tahapan-tahapan dari proses tersebut. Ini udah masuk tahapan kedua setelah melalui tahap pertama interview qualification. Jadi ini seorang Michael admin lakukan nanti lakukan interview. Kemudian di sini dalam tahapannya, job position-nya akan terlihatan. Ya, ini kita akan dia akan melalui dua tahap berikutnya lagi masuk ke dalam tahap kontrak kerja atau di hire. Kemudian untuk second interview juga asumsikan bahwa permana ini sudah melalui tahapan yang kedua dan nanti bisa lihat di dalam job positionnya bahwa dia masuk ke dalam second interview. Kemudian setelah dilakukan interview diasumsikan bahwa perma ini sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut, maka akan dilakukan satu kontrak proposal. Dalam ini eh, perma tersebut orang tersebut atau seorang bernama Permana ini dia harus melihat semacam kontraknya. Nah, di tahapannya dia melalui tahap kontrak di tahap terakhir nanti Permana ini dia harus melihat kontrak seperti apa. Kalau dia sesuai, dia akan menyetujuinya atau men-sign-nya atau menandatanganinya. Nah, ini jaga gambaran sebagai job desk-nya seperti apa. Bahwa seorang product manager ini dia harus memiliki responsibility seperti apa, harus mempunyai keharusan seperti apa, dan dia harus pengalaman seperti apa. Di sini bisa lihat job desk-nya. Dan ini kebutuhan nanti untuk kerjaan dia di tempat perusahaan tersebut. Selanjutnya setelah ditandatangani, kemudian bahwa ini otomatis seorang bernama Lukman ini sudah sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Di sini terlihat layar di dunia seperti ini bahwa karyawan bernama Permana ini sudah di hire oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini setelah lihat, nanti kan lihat muncul nama permanennya bahwa ini dia udah di hire dan otomatis sudah menandatangani dan sini akan terlihat nama di layarnya seperti ini. Nah, nanti untuk selanjutnya ada seorang pemain ini harus mengisi application-nya sebagai karyawan. Kemudian nanti dia harus di launch di dalam program ini. Nanti akan tampilannya seperti ini. Coba nanti ada di dalam modul record ini ada application, project manager, permana, ada kontrak, nanti akan selanjutnya. Nah, untuk dalam modul ini kita bisa melihat juga untuk application-nya bahwa nama permainan ini sudah ada muncul bahwa ini akan terrecord semua dalam sistem. Jadi misalkan ada beberapa pelamar pun nanti ya jika tidak sesuai dengan kriteria, di sini akan lihat nanti reportnya seperti ini. Dan nanti hasil akhirnya kalau dia keterima, seorang bernama permainan ini akan lihat seperti ini di dalam application jurnalnya untuk operasi manajer juga berlasi aplikasi seperti ini. Jadi ini adalah sebagai indikasi bahwa seorang bernama Permana ini sudah sebagai karyawan di PT tersebut sebagai project manager dan di sini saya lihat nanti siapa yang evaluasinya dan eh, rekordernya siapa jadi kan terlihat dan posisinya sebagai apa sebagai manajer. Demikian untuk yang rekrutmen dan selanjutnya kita akan tahap ke bagian modul yang kedua
kita bahas tentang employees. Nah, di sini ya, kalau kita akan melihat dari dalam modul Apple ini, nanti permana ini akan muncul di sini, tapi saat ini saya akan tampilkan, asumsikan bahwa namanya permana ini belum masuk ke dalam employees, dalam modul employee ini. Nanti setelah kita input, dia akan muncul di sini dan selama permana, seperti yang lain. Di sini ada beberapa orang sudah sebagai karyawan di PT tersebut, yaitu ada delivery cost dan sebagainya. Setelah di new, nanti akan masuk ke dalam pengisian data seperti ini. Nanti akan diisi semuanya. Ini ada seperti yang tadi juga ada di awal. Ini untuk kelengkapannya. Nah, sini kalian lihat nanti beberapa tahapan, ada resumenya seperti apa. Nanti mereka juga harus mengisi tentang masalah uh, work information-nya. Kemudian juga selanjutnya harus mengisi juga bagian receive leaks-nya seperti apa. Kemudian juga harus mengisi private information-nya, dan terakhir harus mengisi hire setting-nya. Setelah itu, dia harus melaunch pengisian tersebut, nanti akan muncul dalam data seperti ini. Nah, dalam tadi awal, di sini akan muncul nama mana ini. Jadi ini akan muncul dalam list employee yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak langsung bahwa karena tersebut eh, sudah berada dalam lingkungan atau komunitas dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita secara detailnya bahwa eh, Permana ini merupakan satu bagian dari departemen manajemen. Di sini kita lihat bahwa orang-orang di dalam manajemen itu ada beberapa orang. Nah, ini kawan-kawan yang pernah dimasukkan dalam datanya. Jadi semua data itu akan terlihat di dalam modul ini. Kemudian juga, nah untuk departemennya bisa terlihat, nanti bisa diklik sini ada nomor Permana. Ini kita lihat nanti ada nama perusahaannya, My Company San Francisco, kemudian di departemennya manajemen, operasional, production manager, di sini di position manager, manajer nanti atasannya sebagai application petition, diasumsikan ke arah eh, di atasan dia ada seorang bernama Abigail, Abigail Peterson. Nah, dalam apply juga ada berapa bagian modul kecil, yaitu ada apartemen. Dan bisa lihat kalau udah kita isi, maka udah sebenarnya ini akan terisi satu employer. Tadi juga ada nama yang lain, bisa dilihat nanti seperti ada personal service 3 orang, sales ada 3 orang, kemudian R&D juga 1 orang, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai gambarannya bahwa datanya ini udah seperti ini, udah terrekod semuanya, bahwa kalau udah masukkan dalam model employee ini, nanti bisa lihat juga, nanti akan bisa lihat nanti employee skill-nya seperti apa dari namanya Permana ini. Di sini lihat nanti bagian dari kemampuannya seperti apa, bisa lihat di sini. Jadi ada tingkat dari karyawan tersebut. Ini ada di samping kanannya juga presentasinya dimintakan bahwa kemampuan dia seperti apa. Jadi bisa lihat dari sini, bisa lihat nanti apakah crowd itu bisa diberikan tugas mau apa dari perusahaan seperti marketing dan sebagainya. Demikian untuk yang modul yang kedua. Selanjutnya modul yang ketiga, yaitu mengenai expenses dalam modul HR atau Human Resources. Dalam ini, setelah kita masuk ke dalam modul expenses ini, kita bisa lihat ini semacam reportnya. Nanti kita harus membuat yang klik, atau di sini ada pilihan new, scan, dan create report. Nah, ini kita harus, kalau kita dari awal, kita harus mengklik new. Ini report-report yang udah eh, dibuat sebelumnya. Setelah kita klik new, kemudian kita isi. Nah, di sini kita lakukan pengisian deskripsi seperti apa.
expense-nya seperti apa, kegiatan seperti apa yang akan dilakukan atau yang udah dilakukan. Kemudian katakanlah sebagai ambil contoh di sini adalah bahwa seseorang bernama ini melakukan survei ke customer, jadi dia diisi datanya semua, dia estimasi biaya seperti berapa, kemudian juga setelah dilengkapi datanya dan di manajernya sebagai atasannya, karena HR di sini ada Nicole admin, kemudian perusahaannya juga My Company San Francisco, di sini nanti ada Juna sebagai vendor bill, ini dibayar oleh employee nanti untuk di-reimburse. Jadi di sini Permana harus mengeluarkan dana sendiri untuk di-reimburse. Kemudian setelah dilengkapi datanya, kemudian untuk submit ke manajer besarnya, di sini saya lihat nanti untuk bentuknya seperti di layar. Nah, di sini nanti HR-nya di sini ada Michael admin ini dia harus mengapprove dari submit yang diberikan oleh karyawannya bernama Permana. Di sini nanti Mr. Michael akan melihat data dari permintaan dari Permana untuk reimburse dari hasil survei ke customer-nya. Setelah diperiksa dan berangkutan oleh Mr. Michael, kemudian akan mengupload data tersebut yang terlihat di sini di layar. Kemudian selanjutnya adalah tampilan seperti ini. Setelah di-approve nanti akan lihat nanti semacam post journal entries. Di sini juga akan lihat seperti ini. Nah, setelah dipastikan datanya sesuai, maka kita harus mempost jurnal tersebut. Nah, di sini setelah di-post atau dikirim, eh, kemudian nanti akan harus melakukan pembayaran karena setelah diinformasikan ke dalam ke permanannya dan melalui send message-nya, kemudian dia harus ada lakukan pembayarannya. Di sini ada register payment-nya, dipilih dan kita klik, kemudian akan muncul karena ini gambaran pembayarannya, kita anggap jumlahnya jumlah melalui bank, kemudian pembayaran dengan manual. Setelah diisi semua jumlahnya 30 juta, sudah tadi atas, kemudian nanti akan di-create untuk payment. Nah, akhirnya itu muncul bahwa eh, expand atas nama Permana ini yaitu eh, berisi atau kegiatannya adalah survei to customer ini udah dibayarkan, ini end payment-nya. Nantinya lihat bahwa ini sudah dibayarkan, di sini ada angkanya 30 juta juga, dipastikan juga. Kemudian juga nanti ini ada jurnalnya seperti ini, ada bill vendor bill-nya seperti ini. Dan ini akan yang harus disimpan oleh karyawan tersebut di mana. Nah, untuk reportnya bisa lihat di sini bahwa di dalam report ini nanti ada klik mana ini terlihat nanti ada action reportnya, survei to customer-nya, perusahaannya, my company, kemudian aktivitasnya nanti di dalam tadi ada seperti tugas sepertinya, nah ini jumlahnya, dan ini ada sudah saya lakukan dan di sini ada statusnya ada implement. Nah, kalau kita lihat di atas ini ada beberapa bagian ini belum dibayarkan. Ini kalau kita belum bayarkan berarti di posisinya ini di payment statusnya lihat nih bahwa ini not payable ini belum dibayarkan. Jadi ini bisa dilengkapi nanti setelah ada persetujuan dari tadi Michael eh, Mr. Michael yang untuk memastikan bahwa ini bisa sebagai HR-nya, kemudian juga, nah ini sebagai analisis expense-nya, di sini tugasnya seorang, biasanya dia kalau accounting, atau juga seorang, bisa juga orang HR-nya untuk menganalisa sejauh mana sih pengeluaran expense yang dilakukan oleh masing-masing karyawannya di sini. Kalau kita lihat nanti kan secara jumlah ini yang cukup besar nih oleh karyawan bersama tadi yang bersangkutan itu per mana dia melakukan biaya sekitar 30 juta yang cukup cukup tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau kita ingin membuat report dalam bentuk Excel bahwa kita bisa tinggal mengekstrak dari Dodo ini dan kita kirim dan kita akan lihat ekstrak dari reportnya seperti ini. Bisa lihat ini bisa
bikin reportnya oleh seorang SR atau nanti juga akan dibutuhkan oleh seorang accounting memastikan dan reportnya dalam per bulannya atau per minggunya. Lihat seperti ini. Jadi beberapa aktivitas yang kelihatan di sini, ini baru satu aja nanti ada kelihatan nanti sama karyawan. Nanti kalau kita secara all semua, ini akan terlihat semuanya akan terlihat di sini. Oke, terima kasih rekan semua. Jadi itu tadi yang kita bahas. Ada tiga modul human resources. Tadi yang pertama adalah recruitment, kemudian employees, dan kemudian terakhir expenses. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Banisha Silda. Pada hari ini saya akan menjelaskan proses pembuatan website untuk PT Selalu Sehat. Ya, pertama kita login dulu ke dalam akun IT-nya, yaitu sonia.it@selalusehat.com. Nah, ini adalah halaman homepage-nya. Lalu kita pilih yang website. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, ready to build the perfect website. Lalu diklik let's do it. Lalu I want, kita pilih yang a business website. Untuk usahanya kita klik pharma, di sini ada pharmaceutical company. Lalu untuk main objektifnya adalah untuk penjualan lebih. Lalu kita pilih untuk palet warnanya, bisa menggunakan yang ada atau bisa kita upload logo kita dan disesuaikan palet warnanya dengan logo dari perusahaan kita. Pada ini saya menggunakan logo perusahaan yang sudah ada. Lalu ketika saya upload, muncul palet warna yang akan digunakan untuk website ini ada 3, biru, abu-abu, yang muda, dan abu-abu gelap. Lalu klik let's go. Lalu ini adalah halaman dan feature yang bisa kita gunakan, kita tampilkan di halaman website kita. Pada kali ini saya memilih untuk About Us mengenai perusahaan, lalu event apa saja, service yang disediakan oleh perusahaan, pricing, dan privacy policy-nya. Lalu build my website. Di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Pada kali ini saya memilih yang di tengah, lalu kita klik dan menunggu. Baik, ini sudah ada websitenya, template-nya. Pertama, kita klik untuk pembuatan logo perusahaan. Karena tadi terlalu kecil, saya besarkan. Lalu di sini kita ubah tulisannya yang tadinya adalah seperti ini. Kita ubah ke nama PT Selalu Sehat dan moto untuk perusahaan kita yaitu harapan dalam setiap tablet. Lalu kita sesuaikan dan di sini saya mau mengubah foto yang ada di belakang sini. Pertama kita klik replace di sini. Kita upload image-nya. Saya sudah menyiapkan cover di sini. Kita klik kalau kita tunggu loading dan ini sudah kelihatan. Lalu untuk halaman selanjutnya adalah seperti ini. Saya ubah untuk history singkatnya. Lalu setelah saya ubah, halaman selanjutnya kalau kita scroll ke bawah adalah seperti ini. Saya ubah adalah harapan dalam setiap tablet. Nah, di sini adalah 3 halaman yang dapat kita geser ke kanan ke kiri. Pertama, saya tulis komitmen untuk konsumen. Lalu saya replace gambarnya. Klik di gambarnya, lalu replace. Saya pilih gambar tablet yang ini. Saya upload gambarnya, lalu sudah muncul. Karena kami cost to customer, consumer, jadi saya pilihkan gambar di mana ada seorang tenaga kesehatan dan seorang konsumen yang akan membeli produknya.
Bila kita klik halaman selanjutnya, saya efisien tim proses, gambarnya juga sudah sesuai menurut saya. Lalu simplify things. Ini juga sudah sesuai menurut saya, jadi tidak usah saya ubah. Lalu kita scroll ke bawah. Ini saya ganti our mission-nya menjadi our vision. Lalu our mission-nya disesuaikan dengan misi dari perusahaan PT Selalu Sehat, dan our motonya kami ubah sesuai dengan moto perusahaan. Nah, pada bagian bawah sini, karena menurut saya bagian ini tidak dibutuhkan, bisa saya klik tong sampah ini. Lalu akan hilang. Lalu di sini ada how can we help, kontak us. Sudah saya ubah nomornya sesuai nomor perusahaan, nomor telepon call center perusahaan, lalu email, dan sudah ada logo perusahaan juga. Sebelumnya seperti ini, bisa kita klik, lalu berubah, kita klik lagi, lalu bisa berubah. Dan logonya bisa kita upload lagi, logo kita sudah selesai. Nah, dikarenakan warnanya ini tidak terlihat tulisannya karena warnanya gelap, kita bisa ubah warnanya. Di sini kita klik, kita pilih yang warnanya adalah backgroundnya abu-abu, sedikit abu-abu putih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5 untuk proses pembuatan website. Terima kasih. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Saya Sasrika Niken Proboratri, mahasiswa Magister Farmasi, jurusan Bisnis Farmasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara purchasing pada UDU 16. Ini merupakan tugas UTS mata kuliah Supply Chain Management. Baik. Baik, saya akan menerangkan bagaimana tugas dan fungsi purchasing. Yang pertama adalah melakukan pembelian barang. Yang kedua, memastikan kualitas barang yang dipilih untuk perusahaan itu adalah yang terbaik. Ketiga, melakukan pencatatan terkait pelaporan pembelian. Yang keempat, menganalisa vendor maupun supplier yang akan bersama dengan kita. Yang kelima, membina hubungan baik dengan vendor dan supplier. Yang keenam, memastikan stok produk tersedia di perusahaan. Yang ketujuh, melakukan negosiasi dengan vendor dan supplier yang baik. Kemudian untuk yang delapan adalah melakukan mediasi pembayaran, memastikan pembayaran itu tepat pada waktunya. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami telah mensimulasikan bahwa kami itu mempunyai perusahaan bernama PT Selalu Sehat yang akan memproduksi suatu produk obat herbal standar dengan zat aktif jintan hitam 250 mg dengan merek bebas murad kapsul. Nah, obat ini berbobot 500 mg. Dalam satu packnya terdapat 5 blister dan satu blisternya itu terdiri dari 10 kapsul. Nah, berikut kami akan menjelaskan nama bahan dan kuantiti per kapsulnya. Komposisinya adalah ekstrak dari Nigella sativa, yaitu ekstrak dari jintan hitam itu. Kuantiti per kapsulnya 250 mg. Untuk kuantiti per batch-nya nanti kita akan menggunakan 50 kg. Dan vendornya dari Urcit India. Kemudian kita menggunakan talkum, yaitu untuk kuantiti per kapsulnya itu menggunakan 240 mg. Nanti kuantiti per batch-nya kita akan menggunakan 48 kg dengan vendor Waris. Kemudian kita akan memakai silikon dioksid koloidal dengan kuantiti per kapsulnya 5 mg. Kuantiti per batch-nya 2,5 kg dengan vendor Waris. Dan magnesium stearat kita menggunakan 5 mg
Untuk kuantiti per kapsulnya, untuk kuantiti per batch-nya kita menggunakan 2,5 kg dengan vendor Waris. Yang terakhir adalah menggunakan kapsul size 0 berwarna hijau dengan kuantiti per kapsulnya kita akan menggunakan 1 pieces. Nanti kuantiti per batch-nya kita menggunakan 200.000 pieces dan vendornya kita menggunakan Kapsulindo, PT Kapsulindo. Ya, langsung saja kita akan ke aplikasi Odoo 16 dari perusahaan PT Selalu Sehat. Karena saya berperan sebagai purchasing, saya akan masuk dengan email purchasing. Email dapat kita tulis, ya. Saya akan masuk dengan sasrika.purchasing@selalusehat.com, masukkan passwordnya dan kemudian kita akan login. Ya, ini adalah tampilan dashboard awal dari aplikasi Odoo 16 bagian purchasing. Nanti kita akan pilih klik kotak discuss, kita pilih purchase. Nah, ini adalah tampilan dari purchase ya. Nah, karena kita akan membuat suatu vendor dan raw material yang baru, maka kita akan memasukkan data dari vendor dan raw material yang akan kita gunakan pada membuat kapsul bebas murat tersebut. Untuk membuat vendor, kita akan pilih ke order, kemudian klik vendor. Nah, ini adalah tampilannya. Kita lihat bahwa di sini kita belum mempunyai vendor ya. Nah, jadi untuk membuat vendor-vendor tersebut kita klik new, kemudian kita tulis nama PT atau vendor yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Di sini saya sudah menuliskan PT Waris, kemudian kita tulis nama alamatnya, kita tulis lagi nomor telepon, mobile, dan emailnya. Untuk menambahkan logo dari PT Waris ini, kita bisa klik menambahkan fotonya di gambar kamera ini. Edit ya. Kita klik ini, nah, kita masukkan. Ini adalah vendor PT Waris yang telah kita masukkan. Setelah itu kita bisa save manual. Nah, setelah save manual kita akan melihat apakah PT Waris ini sudah masuk dalam dashboard dari vendor yang akan kita dashboard vendor di aplikasi purchasing kita. Kita bisa klik order, kemudian klik vendor. Nah, ini adalah ini PT Waris yang telah kita masukkan tadi sudah ada di dalam dashboard dari aplikasi purchasing ini. Nah, untuk yang lainnya juga sama cara dari memasukkan vendor barunya. Ini sudah untuk bersingkat waktu saya telah memasukkan Orchid dan PT Kapsulindo dalam vendor baru untuk PT Selalu Sehat ini. Terus selanjutnya, untuk raw material baru, kita bisa memasukkannya pada pilihan dashboard produk. Nah, ini adalah tampilannya untuk raw material yang ada untuk komposisi bebas murat belum ada di sini. Sehingga untuk memasukkannya kita bisa klik new, klik nama. Kita dapat menuliskan raw material pada produk name. Ini telah sudah saya ketik di Sativa ekstrak. Kemudian untuk produk tab-nya kita pilih yang storable product. Kemudian sales-nya kita klik 200 ya. 200.000 seperti harga dari Nigella Cetavia tersebut. Kemudian untuk gambarnya bisa kita tambahkan dengan mengklik gambar kamera yang ada di pojok ini. Nah, kemudian kita ke inventory.
Jangan lupa kita klik yang manufaktur untuk memasukkan data tersebut pada data manufaktur. Kemudian kita ke general information dan save manual. Nah, untuk melihat apakah raw material yang telah kita masukkan ini ada pada dashboard purchasing, kita bisa klik produk. Nigel Sativa telah masuk pada dashboard produk yang ada. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Untuk singkat waktu, saya telah melakukan sama seperti langkah-langkah pada memasukkan raw material Nigella sativa tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan purchase order. Jadi kita bisa klik order, purchase order. Nah, kemudian kita klik new. Nah, untuk purchase order yang kita lakukan, ini kita harus mengisi vendor yang akan kita tuju. Kita bisa pilih Orchid Line India karena kita nantinya akan memilih produk Nigella sativa ya. Nah, untuk di produk ini kita bisa ketik Nigella sativa. Untuk kuantitinya kita tadi membutuhkan 50 kg. Kita klik 50 kg. Untuk price-nya tadi harganya 200.000 per 1 kilogramnya. Kemudian ini ada teksnya secara otomatis 11%. Setelah itu kita scroll sampai bawah ya. Oh, ini harganya sudah tepat ya. Kita teliti lagi Nigella sativa kuantiti 50, price-nya 200.000, teksnya 11%, dan hasil sekian. Kemudian kita bisa send message, kemudian send by email. Nah, ini kita send. Kita teliti lagi apakah benar yang akan kita order. Jika benar, kita ada confirm order. Nah, setelah ini, apa yang telah kita order tadi telah mendapatkan nomor purchase order ya, yaitu P00010. Ya. Ini menandakan bahwa orderan kita ini sudah terkirim. Kita lihat sampai bawah. Nah, ini juga email kita sudah terkirim ya, menandakan bahwa email kita sudah terkirim. Nah, untuk melihat apa saja yang hari ini telah kita lakukan, kita bisa melihat pada aplikasi order, purchase order. Diklik purchase order dan purchase order. Nah, pada tanggal 23 bulan Mei ini kita telah melakukan pembelian purchase order kepada vendor-vendor PT Waris dan PT Kasolindo dan Orchid Line. Pada tanggal 23 ini ada 5 purchase order yang telah kita lakukan. Nah, beginilah teman-teman cara melakukan purchase order pada aplikasi Odoo 16. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami pada bagian inventory. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penerimaan material bagian inventory serta penginputan bill of material. Yang pertama-tama kita masuk ke website Odoo-nya, lalu kita klik, kita pilih U16 Magister Farmasi kelompok 5. Lalu, karena saya selaku bagian warehouse, maka email yang kita gunakan adalah email warehouse, yaitu intan.warehouse@selalusehat.com. Kita klik passwordnya, lalu kita login. Selanjutnya, kita masuk ke modul inventory. Nah, di sini terlihat ada 5 resep yang harus kita proses, di mana 5 resep ini adalah yang sebelumnya telah dilakukan proses pembeliannya oleh tim purchasing.
kita klik resepnya. Di sini terlihat ada 5 ya, 3. Kita klik salah satunya. Di sini tertera bahwa riset tersebut adalah untuk material Nigella sativa ekstrak sebanyak 50 kilo dari vendor orchid line India. Data yang tertera di sini harus kita sesuaikan dengan aktual kedatangan yang kita terima. Apabila sudah sesuai antara vendor, material, serta jumlah yang tertera, maka kita bisa menginputnya di sini. Sejumlah yang kita terima, yaitu 50 kilo. Setelah kita klik, maka kita lakukan validasi, yaitu kita validate. Setelah kita validate, lalu kita lanjut ke resep yang selanjutnya, di mana total ada 5 resep, dan kita lakukan hal yang sama untuk sisa resep yang belum kita proses. Setelah semua resepnya kita proses, alias kita input, kita perlu mengecek apakah material tersebut sudah masuk ke stok atau on-hand inventory. Caranya kita ke menu produk, lalu kita klik products. Di sini kita bisa mengecek dari semua resepnya, apakah sudah diterima dan masuk ke stok atau on hand, maka berarti tandanya proses riset kita berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan bill of material pada sistem. Sebelum kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya bill of material. Bill of material adalah list material beserta jumlah kuantiti eksaknya yang digunakan untuk memproduksi suatu produk dalam satu batch. Berikut adalah boom yang kita gunakan untuk memproduksi satu batch produk bebas murat kapsul. Batch size-nya yaitu 100 kilo yang setara 200.000 kapsul atau setara dengan 4.000 box alias dus. Lalu di sini kita harus masuk ke bagian modul manufacturing, lalu kita pilih menu produk, pilih bill of material. Di sini kita input produk yang akan kita input boomnya yaitu bebas murat kapsul dengan kuantitinya yaitu 4.000 box. Lalu kita klik komponennya. Di sini sesuai dengan boom yang sebelumnya sudah kita miliki, yaitu dengan 5 material yang digunakan dengan masing-masing kuantiti yang sudah tertera pada daftar boom yang kita punya. Setelah semuanya sudah sesuai, lalu jangan lupa kita save manually. Setelah di-save, maka kita lakukan pengecekan apakah boom yang kita input sudah ada pada sistem atau belum dengan cara masuk ke menu produk, lalu kita klik bill of material. Di sini sudah tertera bahwa proses penginputan boom kita sudah berhasil, di mana si bebas murat kapsul ini sudah ada pada sistem sehingga tim manufaktur bisa dapat melakukan proses produksinya. Sekian presentasi dari saya terkait tentang tata cara penerima material pada bagian inventory dan proses penginputan boom. Terima kasih. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai step manufacturing di supply chain produk bebas murat kapsul. Saya Dara Prabandari Sumardi dengan NPM 5422221005 dan di sini saya bergerak atau saya bertugas sebagai tim manufacturing di PT Selalu Sehat. Oke. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam database dari UDU kita di website ini. Kita klik saja, kemudian karena PT Selalu Sehat menggunakan database Magister Farmasi 5 kelompok 5, maka kita bisa klik langsung di kelompok 5. Kemudian akan masuk ke dalam email dan juga password. Karena saya akan masuk ke dalam database PT Selalu Sehat dengan Departemen Manufacturing, maka saya akan masukkan email saya dan juga password. Email saya yaitu dara.manufacture@selalusehat.com. Oke, login. Nah, ini adalah
tampilan dari manufacturer. Ini adalah akun saya, Dara Prabhadari Sumardi, gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam manufacturing, karena saya adalah departemen manufacture. Oke, ini adalah tampilannya. Kita cek dulu nih, apakah BOM atau Bill of Materials-nya sudah masuk ke dalam sistem kita, sistem manufacture atau belum, gitu ya. Kita klik produk, kita klik Bill of Materials. Oh, ternyata sudah ada 2, tamol dan juga bebas murad kapsul. Nah, hari ini kita akan memproses yang bebas murad kapsul. Kita klik bebas murad kapsul, kita cek kuantitinya ada 4.000 kapsul, 4.000 box bebas murad kapsul. Karena kita menggunakan UOM untuk penjualannya adalah dengan box gitu ya, jadi 4.000 box. Kemudian BOM type-nya adalah manufactured this product karena produk ini akan dibuat, akan diproduksi. Kemudian komponennya sama ya, seperti formula, yaitu zat aktifnya talkum, silikon dioksida koloidal, magnesium stearat, dan kapsul size 0 dengan kuantitinya tertera sebagai berikut. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini BOM ini sudah dibuat oleh Ibu Intan Fikri sebagai Departemen Inventory. Nah, kemudian kita cek lagi ya, di bagian miscellaneous, kita bisa centang bagian allowed with warning. Ini artinya ketika quantity yang kita akan gunakan, atau quantity yang sudah tertera di BOM, di Bill of Materials itu kurang dari stok yang ada di gudang, maka dia akan menunjukkan warning atau perhatian bahwa ternyata stoknya kurang nih, jadi mungkin harus beli dulu, and so on, gitu ya. Dan ketika stoknya cukup, dia akan memberikan notifikasi dengan warna hijau, artinya oke, cukup, bisa barangnya bisa digunakan untuk diproduksi, gitu. Oke, kita lanjut. Karena bill of materials-nya sudah masuk, kita akan masuk ke dalam manufacturing order. Jadi kita klik operation, kemudian manufacturing orders. Kita klik new. Jadi manufacturing orders ini kita maksudnya adalah membuat order untuk memproduksi produk jadi bebas murad kapsul ini dengan menggunakan bill of materials yang sudah dikirim oleh tim inventory. Nah, ini adalah bill of materials-nya ya, komponen-komponennya, dan ini adalah jumlah yang akan dikonsum atau yang akan dipakai untuk membuat produk jadi bebas murad kapsul. Manufacturing order-nya dengan kode ID CO garis miring MO atau manufacturing order nomor 2. Nah, schedule date-nya kita isi. Ini sesuai dengan yang akan dibuat gitu ya. Jadi bebas murad kapsul ini sudah dijadwalkan untuk dibuat di tanggal 24 Mei di jam 7. Jadi kita isi ini dengan responsible-nya saya, Dara Prabhadari, sebagai tim manufacturer. Oke, kita lihat ke bawah. Di sini ada nama saya ya, bahwa production order created. Gitu. Jadi memang saya sudah membuat nih untuk mengorder produksi, aktivitas produksi dari bebas murad kapsul ini. Oke, lalu kita bisa confirm ya. Oke, berarti cocok nih produknya bebas murad kapsul 4.000 box dibuat di tanggal 24 Mei dengan jumlah bahan baku sesuai dengan bill of materials. Kita klik confirm. Nanti dia akan berubah menjadi confirm seperti ini ya. Ini artinya bahwa manufacturing order atau production order sudah berhasil kita buat nih gitu. Tinggal nanti kita menunggu tim produksi untuk membuat produk jadi bebas murad kapsul. Nah, ketika nanti production department sudah berhasil membuat bebas murad kapsul, kita bisa klik mark as done gitu ya. Sebelumnya kita cek dulu di bawah. Oke, sudah ya. Confirm state on. Oke. Nah, kemudian ketika production department sudah selesai memproduksi
bebas murah kapsul, kita bisa mark as done. Gitu. Nah, ini artinya bahwa ketika kita mengklik mark as done dan kemudian apply, artinya adalah produksi sudah menyelesaikan proses produksi dari bebas murah kapsul, sehingga UDU akan mengkonsum atau memotong stok dari bahan baku yang tertera di bill of materials gitu ya. Jadi kita harus make sure bahwa memang produk jadinya sudah dibuat dan bahan bakunya sudah dikonsum atau sudah digunakan. Sehingga UDU bisa memotong stoknya. Kita klik apply. Nah, ini nanti akan muncul tulisan done gitu ya. Kita bisa lihat bahwa di to consume-nya ini adalah yang sesuai dengan bill of materials gitu ya. Jadi yang direncanakan harusnya segini nih. Nah, konsumnya adalah hasil realisasinya ketika sudah membuat produk jadi bebas murah kapsul. Yang dikonsum, yang digunakan adalah bahan baku dengan jumlah segini gitu. Nah, kemudian kita cek, oke, confirm ya, berarti sudah selesai manufacturing order dari bebas murah kapsul. Nah, kemudian kita lanjut cek, benar nggak sih bebas murah kapsul ini sudah diproduksi dan sudah masuk ke dalam gudang obat jadi gitu ya. Kita cek products. Nah, kita cek bahwa di sini kan kita bisa lihat ya bahwa ada beberapa produk bahan baku juga yang ada di gudang dan salah satunya adalah bebas murah kapsul yang baru saja dibuat. Itu on hand 4.000 unit atau 4.000 box. Berarti sudah sesuai ya, berarti sudah berhasil dibuat nih gitu. Kita cek aja in detail. Sales price-nya 50.000, apabila info tax maka menjadi 55.500. Jadi kita sudah berhasil membuat bebas murah kapsul dan kemudian bebas murah kapsul ini finish good-nya sudah masuk ke dalam gudang obat jadi dan siap untuk di sales atau dijual ke distributor kita. Oke, kita bisa log out saja. Terima kasih. Lanjut ke bagian sales. Hai, selanjutnya di sini saya akan mengaplikasikan modul sales. Pertama-tama kita masuk dulu dengan database dan emailnya. Di sini karena saya sudah membuat emailnya yaitu Ratna sebagai sales, maka langkah pertama adalah kita akan login dengan memasukkan database, email, dan passwordnya. Kita selanjutnya klik login di bagian sini ya. Jadi kita masukin database-nya, emailnya, passwordnya, lalu kemudian login. Jadi kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah tadi login, ini adalah tampilan Odoo-nya sebagai berikut ya. Kemudian kita klik diskusnya, lalu kemudian milih sales ya. Kemudian sebelum kita order, kita membuat namanya customer ya. Oke, nanti kita jelaskan langkah-langkahnya. Pertama-tama kita klik namanya orders, lalu customer. Kemudian kita klik new untuk membuat customer baru. Nah, ini adalah tampilannya ya. Sebelumnya kita mengisi dengan customer baru. Kemudian kita isi nama customernya ya, sesuai dengan skenario. Kita ada Parit Padang Global untuk customernya, lalu kemudian diisi dengan alamatnya dengan lengkap, kemudian nomor telepon, kemudian dengan email. Ya. Setelah kita mengisi namanya customer baru, lalu di save, kemudian kita melakukan naik pengorderan ya. Ini adalah tampilannya. Kita klik others, lalu questionnaire
yang ini, kemudian kita klik. Lalu kemudian kita pilih new untuk order yang baru. Kemudian ini adalah tampilan questionnaire yang baru tadi atau order yang baru. Lalu nanti kita pilih di customer-nya ya. Karena tadi kita sudah membuat customer-nya, yaitu adalah PPG atau Parit Padang Global. Nanti kita langsung memilih PPG untuk customer barunya. Nah, tadi setelah kita memilih customer-nya, lalu secara otomatis customer-nya setelah diklik akan keluar dengan PPG dengan alamatnya ya, secara otomatis. Karena sebelumnya kita sudah membuat new customer pada tahap awal. Lalu kita memilih item yang ingin dipesan. Dalam skenario ini kita adalah memesan namanya bebas murad kapsul. Kemudian kita klik di produk ya, bebas murad kapsul akan sudah ada tampilan seperti ini. Nanti kita klik aja ya. Lalu setelah diklik tadi akan muncul seperti ini ya, bebas murad kapsul. Kuantitinya kita akan memesan dengan 2000 box ya, dengan total 100 juta. Kemudian nanti di sini secara otomatis total harga sudah muncul ya. Jadi kemudian setelah memesan kapsul produknya adalah bebas kapsul murad, lalu memasukkan kuantiti, langsung otomatis ya harga keluar secara otomatis. Nah, di sini setelah kita order tadi, kita save, lalu ini adalah sukses ya. Di sini ada nomor sales-nya, lalu di sini sudah tertera ya bahwa tadi sales untuk customer-nya Parit Padang sudah sukses dalam pemesanannya. Nah, setelah sukses dalam pemesanannya, di sini kita klik send by email. Jadi struk dalam pemesanan ini secara otomatis terkirim dalam emailnya. Gitu. Nah, berikut adalah tampilan struk yang tadi dipesan oleh Parit Padang. Jadi di sini adalah tampilan struknya dan dikirimkan ke email yang sudah tertera di awal tadi. Nah, tadi setelah dikirim email, lalu kita ada notif seperti ini, bahwa di sini adalah sukses dalam pengiriman dan pengorderan, maksudnya pengiriman email dan pengorderan sales ya, tadi yang dipesan oleh PPG atau Parit Padang Global. Nah, ini adalah berikut kwitansi ya, yang kita buat tadi lalu dikirimkan ke email ke Parit Padang. Nah, ini adalah berikutnya, ada kop surat, ada kop surat, ada nomor salesnya yang ke-50. Di sini ada juga item dan total harga yang sudah dipesan tadi. Setelah ini kita klik konfirmasi untuk siap dikirim ya. Sebelumnya untuk sebelum dikirim Parit Padang tersebut melakukan pembayaran atau yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Selanjutnya kita nanti ke menu inventory dengan cara mengklik sales lalu inventory. Nah,
Setelah itu muncul seperti tampilan ini ya. Jadi tadi delivery order yang kita buat muncul seperti ini dan kita akan proses ya. Jadi tadi ada satu sales ya yang kita buat. Jadi kita klik nanti di satu tuh proses. Lalu kemudian kita klik aja di tampilan ini. Nah, setelah ini ada tampilan seperti ini, lalu kita klik di validate ya. Kemudian kita klik apply untuk tampilan ini. Nah, setelah kita tadi klik apply, kemudian ada status bahwa ready ya untuk pengiriman obat tersebut atau produk tersebut, statusnya dengan done. Lalu kita tinggal namanya melakukan pengiriman dalam produk tersebut ya. Halo, perkenalkan nama saya Sonia Marika Silda. Pada hari ini saya akan menjelaskan modul accounting pada UDU 16 untuk PT Selalu Sehat. Baik, pertama kita login dulu ke akun accountingnya, yaitu sonia.accounting@selalusehat.com. Lalu ini adalah halaman homepage-nya. Lalu klik, kita pilih accounting. Lalu customer kita pilih invoice. Di sini sudah ada yang paling atas, PPG, Parit Padang Global. Kita klik. Ini adalah tampilannya. Dia memesan 2000 untuk kuantitinya. Lalu kita pilih tanggal invoice-nya. Di sini saya buat pada hari ini, tanggal 17. Lalu setelah itu kita save manually dulu. Setelah kita save, akan ada pemberitahuan bahwa terdapat perubahan. Lalu kita klik preview invoice. Berikut adalah tampilan invoice-nya. Lalu kita scroll ke bawah untuk Parit Padang Global, draft invoice-nya. Lalu kita kembali ke UDU lagi. Kita confirm. Ini adalah tampilan setelah kita klik confirm, terdapat update status yaitu invoice sudah validate sama accounting. Lalu kita send and print. Berikut adalah tampilan email yang akan dikirimkan ke Parit Padang Global sebagai bentuk permintaan invoice terhadap barang yang sudah dipesan. Lalu send and print. Ini berikut adalah tampilan invoice-nya di sebelah kanan. Lalu kita klik register payment. Pada jurnalnya kita pilihnya yang cash. Lalu create payment. Terdapat perbedaannya itu penambahan in payment. Lalu bila kita scroll ke bawah, sudah berubah dari not paid jadi in payment, yaitu menunggu pembayaran. Kita buka akun accounting, lalu yang general ledger. Tampilannya seperti ini. Lalu kita klik yang outstanding receipts. Di sini ada dua. Yang paling baru adalah ini, Parit Padang Global. Lalu kita buka reporting. Kita buka yang general ledger. Kita masukkan tanggal mulai, yaitu saya mulai di tanggal 16 hingga tanggal 22. Lalu untuk partnernya adalah saya pilihnya yang Parit Padang Global. Klik print. Berikut adalah tampilannya. Untuk general ledger PT Selalu Sehat Farm, PT Selalu Sehat. Untuk periodenya, kita kembali lagi ke UDU-nya, lalu kita klik reporting, kita pilih yang trial balance. Lalu kita setting tanggalnya sama seperti tadi, lalu kita klik print. Berikut adalah tampilan trial balance-nya.
PT Selalu Sehat untuk periode yang sudah kita tentukan. Kita kembali lagi ke Udu, kita buka customer, kita buka invoice. Pada Padang Global sudah in payment, berarti menunggu proses pembayaran. Karena kita metodenya adalah cash, berarti menunggu cashnya masuk atau didaftar atau disetorkan ke accounting. Baik, sekian untuk modul accountingnya. Terima kasih.